sekian dunia baru beras. Tahu apa yang terjadi? Karena kita importir beras terbesar dunia, tiba-tiba terhenti. Tiba-tiba kita hentikan impor. Harga beras dunia dari $650 turun serendah-rendahnya $370. Pak Rektor, dengan percaya diri, 1 tahun yang lalu memberi penghargaan ini sangat berat. Beliau yakin bahwa kita akan swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pada saat itu. Terima kasih Pak Rektor. Insya Allah hari ini insting Bapak benar, hampir benar, sudah 99% benar bahwa Indonesia swasembada. Yang sangat yakin adalah Bapak Presiden, kemudian Wamen, yang ketiga Pak Rektor, yang yakin di Republik ini bahwa kita bisa swasembada. Hari ini sudah 99%, tinggal 1 bulan, keyakinan bahwa swasembada Indonesia tidak impor beras dari negara lain. Dan ini sangat cepat. Kami masih ingat saat diskusi dengan Pak Rektor dan datang ke sini, Pak Mentan, ini ada penghargaan dari UNS. Jujur, setelah aku terima, saya kurang tidur, stres, karena kita belum tahu apa swasembada atau tidak, dan ini bukan pekerjaan ringan. Kemudian Bapak Presiden target kami 4 tahun, kemudian berubah menjadi 21 hari menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari kami dipanggil ke istana sore jam 4, sekitar jam 4. Pak Mentan, bisa enggak 1 tahun swasembada? Jadi 45 hari 2-3 kali target berubah. Dan berubahnya tidak main-main. 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Bahkan pernah direncanakan 6 bulan. Nah, ini kami posisi sangat tertekan. Posisi sangat tertekan. Dan anak-anakku, apa hikmah di balik ini? Semua. Kalau mau berhasil, Anda harus berada dalam tekanan. Kalau mau sukses, Anda harus berada dalam tekanan. Manusia-manusia sukses karena tertekan. Makin tinggi tekanan yang kita dapatkan, itu insya Allah kualitas manusia itu yang mendapatkan tekanan semakin tinggi. Kita lihat berlian. Ada yang senang berlian? Senang ya? Itu tekanannya tinggi tuh. 3.500 derajat Celcius barulah jadi berlian. Dan berlian ini diperebutkan orang seluruh dunia, terutama ibu-ibu. Kalau katakanlah istri kita marah, terus bawa berlian 2 saja, itu insya Allah marahnya berubah menjadi senyuman. Benar? Jadi Pak Bupati, Wakil Bupati, muda itu, istri itu mudah kita luluhkan. Tapi bawa yang tekanannya tinggi, tertinggi adalah berlian. Bawa berlian 2 biji, 3 biji tiap bulan setelah gajian. Bisa? Enggak seragam suaranya bupati, pemimpin, kepala dinas. Bisa? Mulai kalau pulang, keluar dari ruangan, singgah di toko di depan, ambil berlian 1. Ini awal dari senyum seorang ibu di rumah. Dan sumringah pasti. Kalau Anda tidak mendapatkan tekanan, ciptakan tekanan. Kalau tidak menemukan, ciptakan tekanan. Itu
itu pasti berhasil. Begitu Bapak Presiden mengatakan Pak Mentan 1 tahun, Pak Menko di samping saya mengatakan itu kayaknya bisa Pak. Aku dengan refleks tangkap, Pak Menko yang kerja aku, jangan janji Presiden 1 tahun. Langsung Presiden lerai, sudah Pak Mentan sabar, udahlah 1 tahun pasti bisa. Aku pikir sabar 3 tahun, enggak, 1 tahun tetap bisa. Tahu Bapak Ibu anak-anakku sekalian, kami kerja tidak ada tanggal merah, siang malam sama, subuh tengah malam pagi sore siang sama, tidak ada tanggal merah, yang ada adalah tanggal hitam. Sabtu Minggu kerja, dan Dirjen juga kerja siang malam. Aku telepon jam 2 jam 3 subuh. Kenapa? Tekanan yang aku terima saya harus salurkan ke seluruh pegawai Kementerian Republik Indonesia. Hasilnya Pak Rektor, ini doa Pak Rektor. Jadi aku tidak malu-malu diri lagi, menerima penghargaan aku simpan dari UNS, aku simpan. Ini saja yang yakin pada saya. Pengamat tidak yakin. Pengamat tidak yakin, nggak mungkin mau swasembada 1 tahun. Tapi kita kolaborasi TNI, Polri, Kejaksaan, semua pihak, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, perguruan tinggi, kita kolaborasi. Ini bukan hasil saya, hasil kita semua. Aku hanya bagian kecil dari capaian ini. Nah, alhamdulillah hasilnya Pak Rektor, sudah diprediksi BPS produksi beras kita ini sudah diramal, dan seperti ramalan Amerika, United States Department of Agriculture Amerika Serikat sudah memperkirakan di bulan April. Ini luar biasa, ini April. April sudah mengatakan, maaf, ada yang ingat nggak bulan berapa saya ke sini? Maret. Berarti lebih hebat UNS daripada Amerika Serikat. Maret aku diberi penghargaan. Mungkin Amerika mendengar UNS sudah meyakini bahwa swasembada ini diumumkan April. Bayangkan belum kita tanam, dia sudah mengatakan, berani mengatakan, perhatikan. Nah, ini perlu mungkin teknologinya Pak Rektor. Ini 34,6 capaian, padahal baru kita mulai tanam, baru start, belum panen, baru start kita panen. Ini 34, hasilnya hari ini BPS ini beda 0,1. FAO, lembaga dunia tertinggi, kalah. Prediksi FAO 35. Nih. Jadi UNS setara dengan Amerika, FAO dibawa sedikit. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Saya kira cukup sampai di situ ya Pak Wamen. Ngapain lagi ceritakan, kan sudah masuk kesimpulan semua. Udah. Dan Indonesia menggetarkan dunia baru beras. Tahu apa yang terjadi? Karena kita importir beras terbesar dunia, tiba-tiba terhenti. Tiba-tiba kita hentikan impor. Harga beras dunia dari $650 turun serendah-rendahnya $370. Ini dari $650. Ini bisa aku tinggalkan dikit ya. Ini yang harus digeser tapi mengganggu lagi nanti. Coba $650 turun ke sini. Artinya apa? Masyarakat Indonesia berkontribusi pada masyarakat dunia, seluruh dunia, dan di dalamnya ada UNS. Harga turun,
Ini kita perkirakan 1.500 triliun. Harga beras turun karena produksi negara lain juga meningkat. Dia membayangkan Indonesia akan mengimpor lebih besar lagi tahun 2025. Tetapi kita punya presiden luar biasa, kebijakannya luar biasa, pro rakyat, bagaimana membahagiakan petani, harga pupuk turun, tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Benar Pak Bupati ya, dari Boyolali, tidak pernah terjadi sejak merdeka. Turun 20%, anggaran tetap, pupuk ditambah 2 kali lipat. Kemudian bangun food estate. Banyak yang pesimis, banyak tidak percaya. Hari ini terjadi. Ada yang mengatakan, Pak Menteri, ada beras busuk, ada di Rut Bulog. Iya benar, berapa yang busuk? 29.000. Ini yang diperbincangkan di medsos. 29.000, tolong deh tambah jadi busuk 30.000, aku tambah 1.000. Terus sekarang ada busuk 30.000 dibagi 4,2 juta ton, itu 0,071%. Dulu tidak pernah busuk, kenapa? Berasnya nggak ada. Medianya, iya Pak ya, iya. Yuk bandingkan, dulu tidak ada yang busuk karena berasnya yang kosong, gudangnya kosong. Sekarang kita sewa 1,2 juta ton. Iya. Sewa gudang 119. Sekarang baru mau bangun gudang. Kenapa? Kecepatan kita terlalu tinggi. Bulog di Rut ini, di Rut baru bangun gudang. Ini bukan omong-omong. Tidak gampang, swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu, lihat testimoni dari Menteri Keuangan, bukan dari saya. Ini Menteri Keuangan pidato di DPR. Ini sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Kinerja sektor pertanian didukung oleh negara tetangga juga testimoni mengeluh-elukan Indonesia, mengapresiasi Indonesia, kecuali orang-orang yang tidak bahagia karena Indonesia swasembada pangan. Importir, mafia, koruptor, semua tidak bahagia. Tapi aku yakin mahasiswa generasi penerus bahagia dengan Indonesia capaian ini. Ini kita dengar testimoni. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Coba negara lain. Kemudian FAO mengakui, Amerika mengakui, yang tidak mengakui adalah importir dan mafia. Udahlah, kita berhadapan aja dengan mereka. Setuju? Kok kecil suaranya mahasiswa? Aku ini mewakili suara mahasiswa. Setuju? Sudah selesai pidato kita. Ini sakit hati kalau kita swasembada. Tahu nggak anak-anakku, tidak ada negara di dunia yang menginginkan Indonesia swasembada dan berdaulat pangan. Kenapa? Indonesia pasar nomor 4 dunia. Setelah Amerika, India, China, Indonesia nomor 4. Pasar empuk untuk dunia. Dia tidak bahagia. Importir saudaranya ada di Indonesia. Importir saudara mereka. Konsultan di importir itu saudara mereka. Tidak mungkin bahagia dengan keberhasilan pemerintah sekarang ini. Tidak mungkin mereka bahagia, dan mereka tidak tinggal diam. Tahu anakku, satu kali impor itu untung 3 triliun sampai 4 triliun. Bukan untung, fee. Itu 2,7 triliun satu kali impor. 1.000 rupiah kalau impor 7 juta, itu fee, itu bisa 7 triliun.
Mereka tidak bahagia, mereka tidak nyaman. Kenapa? Infrastrukturnya sudah dibangun, gudangnya, kapalnya, pegawainya, mulai dari merdeka sampai hari ini. Ya wajar kalau dia tidak bahagia. Wajar kalau tidak bahagia. Nah, kami tidak peduli, yang penting generasi muda, milenial, generasi Z, petani Indonesia 160 juta, bersama kami maju. Kami tidak akan mundur selangkah pun menghadapi mereka mafia-mafia yang tidak